Halo semuanya, langsung aja nih, di pembahasan kita kali ini, kita bakal mundur jauh ke abad 16 buat melihat lebih dekat Kesultanan Aceh. Kita akan membedah kisah seorang perempuan yang gak cuma menentang semua aturan main di zamannya, tapi bener-bener mengubah arah sejarah Nusantara. Siap-siap aja ya, karena kita bakal menelusuri kisah luar biasa dari sosok yang sukses menjaga kedaulatan bangsanya dari cengkeraman kolonial. Coba deh saya tanya, kalau dengar kata Laksamana Laut perempuan pertama di dunia, siapa yang ada di pikiran kalian? Mungkin kita bakal otomatis mikir ke tokoh-tokoh dari Eropa atau peradaban barat kan? Tapi tebakan itu salah besar. Percaya atau enggak, jawaban dari pertanyaan bersejarah ini justru ada di negara kita sendiri, di Kepulauan Indonesia. Ada lirik yang pas banget dari musisi legendaris kita, Iwan Fals, yang dengan indah merangkum siapa sosok ini. Beliau bernyanyi, "Dari tanahmu hai Aceh, lahir perempuan perkasa. Dia Panglima Laksamana Jaya." Yap, kita sedang membicarakan Laksamana Q. Malahayati, atau yang jauh lebih kita kenal sebagai Laksamana Malahayati. Nah, sebelum kita ngomongin pertempuran epik yang dia menangkan, mari kita mundur sejenak untuk kenal lebih dekat dengan siapa dia sebenarnya. Bagian pertama, akar sang singa betina. Mari kita lihat gimana sih latar belakang masa muda sang pejuang ini sampai bisa membentuk karakternya yang sekuat baja. Kalau kita perhatikan lini masa kehidupannya yang luar biasa ini, Malahayati lahir pada tahun 1550. Bayangin aja, di usia 35 tahun dia udah dipercaya pegang posisi intelijen yang super krusial. Terus puncaknya ada di tahun 1599 saat dia menghadapi duel yang mengubah sejarah sebelum akhirnya wafat di tahun 1615. Ini bukan cuma sekedar deretan angka ya, tapi jejak dedikasi seumur hidup yang gak main-main. Yang bikin ceritanya makin menarik, dia ini gak tiba-tiba aja jadi pemimpin. Malahayati ini punya darah biru loh. Dia adalah cicit dari pendiri Kesultanan Aceh, Sultan Salahuddin Shah. Kakek dan ayahnya pun seorang laksamana. Tapi bukannya santai-santai nikmatin fasilitas istana, dia malah milih jangan yang keras. Dia masuk ke Akademi Militer Ma'at Baitul Maqdis dan dididik langsung sama perwira-perwira elit dari Kesultanan Utsmaniyah Turki. Jadi, dari garis keturunan sampai pendidikan, semuanya udah ngebentuk dia secara sempurna buat menghadapi masa depan yang penuh badai. Bagian kedua, lahirnya Armada Inong Bale. Nah, segala persiapan di masa mudanya ini kemudian diuji secara brutal oleh sebuah tragedi. Saat sedang mati-matian mempertahankan wilayah dari serangan Portugis di Teluk Haru, suami Malahayati, yaitu Laksamana Zainal Abidin, gugur di medan perang. Coba bayangin beban emosional dari momen itu. Kesedihan sedalam itu sebenarnya bisa aja menghancurkan mental siapapun. Tapi Malahayati beda. Dia justru mengubah rasa duka yang luar biasa itu jadi bahan bakar buat sebuah ide yang benar-benar revolusioner di zamannya. Malahayati menolak kalah oleh duka. Dia langsung menghadap Sultan, minta izin buat ngebentuk apa yang kemudian disebut sebagai Inong Bale. Kalian harus tahu, ini bukan pasukan militer biasa. Ini adalah unit elit yang seluruhnya beranggotakan para janda dari prajurit-prajurit yang syahid. Dia kumpulin perempuan-perempuan yang lagi hancur hatinya, menyatukan mereka, dan menempa mereka dengan disiplin tempur yang super ketat. Dan skalanya itu loh, gede banget, 2.000 prajurit. Dari yang awalnya cuma 1.000 janda, pasukan ini berkembang dengan sangat pesat. Yang bikin merinding, lama-lama barisan ini juga diisi sama gadis-gadis muda yang saking terinspirasinya sama keberanian Malahayati, mereka ikut bergabung. 2.000 perempuan tangguh yang udah bersumpah bakal melindungi tanah air mereka sampai titik darah penghabisan. Secara hitung-hitungan militer, taktik mereka ini mematikan banget. Biar gampang ngebayanginnya, Malahayati itu pegang komando atas 100 kapal perang tangguh dan masing-masing kapal bisa bawa sampai 500 prajurit. Nggak cuma itu, dia juga ngebangun benteng Inong Bale di atas bukit 100 meter di atas permukaan laut di Teluk Krueng Raya. Posisi ini bikin pangkalan militer mereka jadi benteng kokoh yang nyaris mustahil ditembus musuh dari arah laut. Cerdas banget kan? Bagian ketiga, duel penentu kedaulatan Aceh. Sekarang kita masuk ke klimaks perjalanan militernya. Sebuah konfrontasi hidup mati yang nentuin nasib kedaulatan maritim Aceh dari ancaman Eropa. Waktunya bergeser ke tanggal 11 September 1599. Ekspedisi dagang Belanda yang dipimpin sama Cornelis de Houtman mulai bikin ulah. Mereka memanipulasi dan menghasut rakyat. Sultan jelas nggak tinggal diam. Dia langsung perintahkan Malahayati buat ngusir mereka. Pasukan Inong Bale ini benar-benar nggak ada takutnya. Meski Belanda bawa teknologi meriam, mereka dengan gagah berani merangsak naik, nerobos masuk ke atas geladak kapal De Leeuw dan De Leeuwin. Terjadilah pertempuran yang benar-benar kacau, intens, dan berdarah. Nah, di tengah geladak yang lagi terbakar dan penuh kekacauan itu,
Bertemulah dua komandan ini satu lawan satu. Coba visualisasikan adegan epik ini. Malahayati, sang singa betina yang cuma modal kelincahan dan sebilah belati tradisional rencong, berhadapan langsung sama Cornelis de Houtman yang dengan sombongnya mengayunkan pedang baja Eropa. Hasilnya, sejarah gemilang yang bikin merinding. Malahayati, dengan ketangkasan dan semangat juangnya yang meledak-ledak, berhasil menikam Cornelis de Houtman sampai tewas di ujung rencongnya. Sontak aja, armada Belanda langsung takluk hari itu juga. Saudaranya Cornelis, yaitu Frederik de Houtman, ditawan. Kemandangan luar biasa ini nggak cuma sukses ngusir ancaman Belanda, tapi juga secara absolut mengamankan kedaulatan perbatasan laut Kesultanan Aceh. Bagian keempat, strategi laut dan diplomasi. Kalian harus tahu, kehebatan Malahayati ini nggak berhenti di urusan tebas-menebas di medan perang aja. Kecerdasan beliau itu benar-benar multidimensi. Ibaratnya paket komplet. Dia bukan cuma panglima perang mematikan, dia juga merangkap sebagai kepala pengawal rahasia, panglima protokol pemerintah, sekaligus diplomat utama kesultanan. Saking tajamnya insting politik dan diplomasinya, Sultan Al-Mukaimel itu nyaris selalu minta pendapat Malahayati sebelum mutusin kebijakan-kebijakan penting negara. Bukti nyata diplomasinya kelihatan banget di tahun 1600. Waktu Pangeran Maurits dari Belanda ngirim utusan resmi buat minta tawanan mereka dibebasin, coba tebak siapa yang nyambut mereka di meja perundingan? Yap, Malahayati. Tanpa rasa gentar sedikit pun, dia memimpin negosiasi tingkat tinggi itu, dan hebatnya lagi, dia berhasil menekan Belanda buat bayar kompensasi perang yang jumlahnya super besar sebagai syarat pembebasan tawanan. Dia ngebuktiin kalau dia bisa naklukin kekuatan Eropa, gak cuma pakai pedang, tapi juga pakai taktik kata-kata. Bagian kelima, simbol abadi emansipasi wanita. Mari kita renungkan sejenak, gimana sosok historis kita yang satu ini berhasil menghancurkan batas-batas struktural di eranya. Ingat ya, ini abad ke-16 loh. Masa di mana laki-laki sangat mendominasi nyaris semua aspek kehidupan. Tapi Malahayati berdiri sebagai pengecualian yang brilian. Seperti yang sering disebut-sebut dalam catatan sejarah, dia menunjukkan dengan sangat jelas bahwa perempuan itu bisa memegang peran krusial dalam kepemimpinan, menembus batas-batas kuno, dan mengubah cara masyarakat memandang peran gender. Dia membuktikan bahwa urusan menjaga negara itu bukan monopoli laki-laki aja. Beliau adalah pionir emansipasi sejati di dunia militer Nusantara. Gak heran kalau pengakuan atas jasa-jasanya terus mengalir sampai sekarang. Di tahun 2017, dia secara resmi dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Lebih keren lagi, di tahun 2023 kemarin, UNESCO menetapkan hari lahirnya buat dirayakan di tingkat internasional. Sampai hari ini, namanya terus membelah ombak lautan kita lewat kapal perang tangguh KRI Malahayati, dan kisahnya terus dihidupkan lewat berbagai teater kolosal. Warisannya benar-benar abadi. Nah, sebagai penutup, ini ada satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kalau seorang perempuan dari Aceh di tahun 1500-an aja bisa bangkit dari duka sedalam itu, ngebangun armada pelaut perempuan, mengalahkan komandan Eropa dalam duel 1 lawan 1, dan jadi diplomat kelas kakap, bayangin deh potensi sebesar apa yang sebenarnya kita miliki sekarang. Kira-kira batasan apa dalam hidup kalian atau di masyarakat kita hari ini yang lagi nunggu buat kalian hancurkan? Coba pikirin itu ya. Terima kasih banyak udah ikut menelusuri kisah luar biasa ini bareng kita, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.